Kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasyolan Sianipar menyebut Jusuf Kalla terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya Rismon Hasyolan Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Jusuf Kalla ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih bulan Syawal, selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Kita baru ketemu kan setelah Lebaran. Ya. Pertama ingin saya sampaikan bahwa di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda bisa baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu, ya di mana dan kapan? Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan, karena itulah, maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rismon itu. Apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan? Saya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah di hari Minggu malam yang sangat indah ini, ya, mari masyarakat kita dukung bersama statement dari Pak Jusuf Kalla atau niat baik dari beliau yang akan melaporkan si Omon, ya, atas tuduhannya yang menuduh Pak JK itu menyampaikan miliaran rupiah khususnya kepada saya dan kepada tim CS, ya, Roy Suryo CS dalam hal mengungkap ijazah 99,9% palsu. Saudara Rismon Hasyolan Sianipar, hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Sehingga ini satu rangkaian yang harus kita lihat karena setelah pernyataan Rismon itu disambut juga, ya, kita harus bisa mendudukan kasus ini bahwa setelah Rismon bertemu dengan Pak Jokowi dan selanjutnya dia mengajukan RJ atas status dia sebagai tersangka di Polda. Kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elit, dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Yang kedua, setelah pernyataan Rismon itu
disambut oleh YouTuber yang menurut kami setelah kami analisa ini masih terafiliasi dengan Solo. YouTuber Nusantara, misalnya YouTubernya ini pemilik YouTuber Ruang Konsensus, Budius S. Piliang menghadirkan Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Dalam pernyataan di YouTube itu, Mardiansa menyampaikan bahwa Pak JK ini sudah tidak lagi punya kapasitas, masih punya insting berkuasa yang tidak rasional. Ya, ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang gitulah ya. Kalau kita tarik, sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoax, berita bohong yang perlu juga diuji. Itu satu. Yang kedua, turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu pemilik YouTube channel Musik Ciamis ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismon. Selain itu juga ada channel Mosato TV, pemiliknya Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, pertanyaannya makar gitu. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan. Puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telak gitu. Oke, itu cukup. Berapa jadi yang dilaporkan Pak selain Rismon? Jadi selain Rismon ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber. Kalau Rismon sendiri berarti pasalnya pencemaran nama baik sama UU ITE dan fitnah. Pencemaran nama baik itu di pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP yang baru. Terus kami juntukan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik. Kalau di KUHP itu tuduhan fitnah. Terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan. Sehingga Rismon juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Jadi 4 laporan itu 4 pernyataan yang beda ya Pak ya? Ya, jadi ada Rismon sendiri yang pernyataan soal pejabat elit, dalam hal ini Pak JK, di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, dan di satu sisi pihak-pihak yang mengglorifikasi, mengamplifikasi berita itu melewat YouTube dan dialog di media mereka. Rismon yang dimaksud itu yang Bapak dapat dari mana sih Pak? Karena Rismon sendiri mengaku itu kan hasil olahan AI, jadi dia nggak merasa pernah ngomong soal itu. Iya, artinya kan ini juga perlu kita uji dulu, ya kan, sehingga karena ini kan persoalan trust ya, persoalan kredibilitas. Karena walaupun nanti itu AI, makanya perlu kita laporkan dulu kan, supaya nanti diuji apakah itu AI atau bukan. Karena akibat pernyataan dia itu menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain, sehingga bukan berdiri sendiri tuh pernyataan Rismon, tapi ada juga terlapor dengan pasal yang berbeda. Artinya dengan saat ini Pak, proses pembuatan seperti itu kan udah gampang kan dibuat saat ini ya? Iya. Kalau memang itu bukannya nanti malah justru Bapak melihat Rismon bagian dari korban itu sendiri? Iya, ketika nama dia didompleng. Apakah Bapak sudah melakukan penelitian tersendiri? Iya, nanti kita uji dulu kan di dalam. Nanti soal itu kan biar nanti lebih yang punya kapasitas lah, bisa ahli, bisa penyidik yang bisa menilai itu. Itu mungkin yang tadi maksudnya terafiliasi sama Solo tuh maksudnya? Ini kayak misalnya Ruang Konsensus gitu. Terus Solonya maksudnya Jokowi atau siapa? Iya, nanti ditafsirkan sendirilah. Karena mereka ini juga kemarin baru merayakan 1 tahun YouTuber Nusantara di Solo gitu kan. Solo itu di rumah Pak Jokowi maksudnya Pak? Iya, bisa ditafsirkan begitu. Oke, siap. Terima kasih. Saya juga belum yakin bahwa ini yang viral itu bukan Pak Rismon. Jadi mau diuji dulu di sini. Dengan video yakin? Dengan video yang kami miliki itu patut kami duga. Ya, maksudnya keyakinan kita itu berdasarkan bukti yang sudah kami miliki gitu kan.
Oke, siap. Video yang didapat dari viral di internet. Dari viral internet. Oke, terima kasih. Kasus ijazah Jokowi ada kasus-kasus yang tudingan makar gitu-gitu. Ya, itu. Jadi yang kalau tudingan makar itu kan yang ada di Mosato Mosato TV yang pemiliknya Laurentius Irjanbu. Di situ dia menyatakan bahwa Pak JK itu punya indikasi kemunafikan. Dia memuji Prabowo tapi sebenarnya mau makar. Nah, itu kan hoax, itu kan bohong. Pak JK itu kan dia sebagai tokoh bangsa. Dia wajar ketika memberikan masukan, wajar memberikan saran yang baik untuk pemerintahan. Hari ini Pak JK itu lebih aktif dalam misi kemanusiaan. Dia sebagai ketua PMI. Jadi dia tidak punya kepentingan politik, interest politik untuk memanfaatkan misalnya ya tuduhan orang itu bahwa JK dibalik isu ini. Sehingga karena itulah kenapa kita mesti buat laporan untuk menguji apakah pernyataan mereka itu benar atau tidak. Tapi totalnya berapa video Pak yang di-load jadi barang bukti? Totalnya ada sekitar 3. Iya, 3 video. Siap. Oke ya. Terima kasih. Siap. The best of the best.